Geger jagat dunia sosial media dan masyarakat beberapa waktu lalu tentu sempat dikejutkan dengan aksi tak terduga yang konon didapatkan Nikita Mirzani saat proses penjemputan buah hatinya beberapa waktu silam. Ya, seperti diketahui, menjemput Loli putrinya di sebuah apartemen sewaan yang konon berlokasi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Loli yang saat itu memberikan perlawanan dengan meronta-ronta, bahkan tidak mau saat harus dijemput, diduga melakukan tindakan pemukulan ke arah wajah Nikita Mirzani. Dan dari situlah diduga sebuah fashion baru Nikita Mirzani yang kini lebih sering mengenakan masker saat pergi keluar rumah, tidak seperti biasa-biasanya kerap memamerkan kecantikan yang terpancar dari wajahnya. Lantas seperti apa analisis psikolog mengenai kejadian yang dialami Nikita? Seperti apa pula KPAI menyoroti kasus yang tengah terjadi antara Nikita Mirzani dengan sang buah hati? Dan benarkah pula di tengah kabar luka pukulan yang diduga berada di wajah ataupun hidung Nikita, kabar baik kini sudah didapatkan, terutama dari hasil visum Loli yang sudah dikantongi pihak kepolisian. Lalu seperti apa perkembangan dari pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan atas hasil visum Loli? Benarkah akan ada babak baru dari hasil visum yang diperoleh atas pemeriksaan Loli? Seperti apa penjelasan dari pihak kepolisian atas update hasil visum Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seolah memang tidak pernah ada habisnya jika membahas perseteruan antara aktris Nikita Mirzani dan juga sang putri Laura Meizani Naseru Arsi Loli. Ya, seperti diketahui telah melaporkan seseorang yang diduga melakukan berbagai tindakan tidak wajar kepada putrinya. Sempat beredar kabar jika Loli lah yang merupakan dalang di balik fashion baru Nikita Mirzani yang kini lebih sering mengenakan masker saat pergi keluar rumah. Tidak seperti biasa-biasanya, kerap memamerkan kecantikan yang terpancar dari wajahnya. Sempat diakui Nikita di hadapan awak media pada saat itu. Penasaran dengan hal tersebut, tim Intens Investigasi pun mencoba menganalisa lebih dalam terkait tindakan Loli jika dikaji menurut ilmu psikologi. Lantas seperti apa analisis psikolog mengenai kejadian yang dialami Nikita? Benarkah peristiwa yang diduga terjadi saat proses penjemputan Loli yang dilakukan Nikita Mirzani tersebut sebenarnya sudah dapat diketahui oleh psikolog? Ambil mata. Kasih ke gue. Kasih ke gue. Gak ada kasih ke gue sekarang. Kamu kalau misalnya nggak mau diam, saya kata. Kamu diam. Gak ada. Kalau diam, kamu diam. Udah pakai kain aja, udah. Mana HP gue? Udah nak, udah. Mana HP gue? Ini nggak bisa, Udah, nak. celananya nggak bisa dipakai. Ya udah kayak gitu aja. Udah ya nak. Loli yakin nggak diapa-apain nak? Loli yakin nggak diapa-apain nak? Gak ada apa-apain. Gue ada semua punya buktinya. Ya ada sedikit luka aja. Berarti oke lah, nggak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin selama dokternya masih hidup. Sudahlah, nggak usah kemana-kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain, masalahnya pidana, asusila, anak di bawah umur. Ya apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Ada perbedaan fase ya. Yang satu seorang ibu itu ada di fase dewasa awal atau bahkan dewasa madya, sedangkan anak itu biasanya satu gap generasi di bawahnya atau dua gap di bawahnya orang tua gitu ya. baik itu generasi atau masa remaja atau masa kanak-kanak.
Nah, untuk masa kanak-kanak atau masa remaja ini punya karakteristik yang berbeda gitu. Kalau dia masa perkembangannya remaja, biasanya emosinya masih meledak-meledak ya. Jadi ada kemungkinan dia menyesali perbuatannya yang sudah tiba-tiba muncul gitu ya. Atau anak-anak tidak menyesali perbuatannya ya, mungkin karena usianya juga masih sangat muda. Jadi fase perkembangan anak-anak itu akan lebih fragile gitu ya, dibandingkan dengan masa perkembangan remaja. Nah, kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh seorang ibu, berarti yang namanya ibu itu kan usianya sudah masuk ke usia perkembangan dewasa madya ya, sudah lebih dari dewasa awal gitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah masuk ke dewasa madya, biasanya cara berpikirnya sudah lebih matang. Jadi apapun perilaku dari orang lain yang diterima oleh dirinya, kalimat-kalimat yang disampaikan kepada dirinya, itu biasanya akan lebih diolah lebih pelan-pelan, lebih hati-hati, diterima lebih legowo. Nah, ini adalah karakteristik dari perkembangan orang-orang di dewasa madya ke atas. Biasanya di usia 30 tahun ke atas, gitu ya, mereka akan memunculkan sikap dan perilaku seperti itu. Dan perilaku seorang manusia biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, bentukan lingkungan, kemudian pendidikan, ya, kemudian rekan-rekan sekitar atau teman-teman yang memang berada di dekat orang tersebut gitu. Jadi sikap dan perilaku orang berperilaku itu juga disebabkan oleh lingkungan, oleh pola asuh ya, bentukan, pendidikan dan lain sebagainya. Bukan menutupi ya Mas ya, seseorang bertindak, bersikap itu lebih kepada tadi ada unsur emosi, ada unsur halnya dia ya. Jadi banyak pertimbangannya kenapa seseorang itu bersikap dan berperilaku seperti yang ditunjukkan seorang ibu pada anaknya. Ada kemungkinan seorang ibu ya menunjukkan sikap dan perilakunya dengan cara-cara tidak mau membuka masalah terlalu lebar ya, menutupi sikap yang tidak baik di masyarakat. Itu salah satu bentuk dari kasih sayang orang tua sebetulnya. Ya, situasi yang diduga terjadi karena situasi yang tidak kondusif hingga perlawanan Loli yang saat itu memberikan perlawanan dengan meronta-ronta, bahkan tidak mau saat harus dijemput, memang semakin menambah drama panjang yang seolah tidak ada habisnya menyorot perseteruan ibu dan anak tersebut. Semakin menarik dengan kehadiran pihak Komnas Perlindungan Anak. Menurut Komisaris Komnas Perlindungan Anak, usia Loli yang masih labil hingga mudah dipengaruhi secara negatif yang memicu kasus seperti ini bisa terjadi. Pihak Komnas Perlindungan Anak juga menyebutkan untuk mencegah hal seperti ini terjadi, maka memang harus dibantu oleh lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak. Namun terkait apakah sebenar-benarnya Loli mengalami brainwash atau cuci otak dari kekasihnya seperti yang selalu disebutkan Nikita dan diduga sebagai bentuknya adalah memberikan tanda sayang di wajah ataupun hidung Nikita, menurut Komisaris Komnas Perlindungan Anak masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut dan pendampingan psikolog untuk membuktikan hal tersebut. Usia anak ini kan usia yang masih labil ya, dan dia mudah dibelokkan pikirannya, kemudian sangat mudah dipengaruhi gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan lingkungan yang mendukung ya tumbuh kembang anak. Nah, apakah dia ada di otaknya, ini butuh pendalaman gitu ya. Makanya kalau butuh pendampingan psikologi ya tentu kita siap ya. Pemberdayaan perempuan anak tentu siap untuk mendampingi itu dan mendalami terkait situasi-situasi yang katakanlah tidak mendukung tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua ya karena perdebatan ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, dan sekali lagi perlu kita ingatkan tentu privasi keluarga ini pada akhirnya diketahui luas gitu ya, dan tentu ini sangat kita sayangkan gitu ya. Karena perdebatan ini seharusnya bisa diselesaikan secara baik di tingkat keluarga gitu ya, kemudian mencari jalan keluar gitu ya, dan tentu saling menahan diri ya, baik ibu maupun anak gitu ya.
Karena kalau ini terus diperdebatkan di publik gitu ya, mungkin orang tidak terlalu jauh tahu apa sih problem sesungguhnya. Karena kata-kata kasar baik dari ibu dan anak sendiri ya tentu ini tidak baik untuk pendidikan keluarga dan tumbuh kembangnya. Kata-kata yang tidak baik ya tentunya akan berpotensi kepada pelanggaran hukum gitu ya, terkait ujaran kebencian dan sebagainya. Saya melihat ini sudah cukup complicated problemnya ya. Maka penyelesaiannya harus komprehensif, harus ada asesmen terhadap Ananda ini, kemudian harus ada pendampingan kedua hal gitu ya, baik ibu maupun anak gitu ya, karena kita misalnya punya namanya Puspaga ya, Pusat Pendidikan Keluarga ya, kita berharap Puspaga kalau memang ini dibutuhkan bisa mendampingi gitu ya, terkait bagaimana pengasuhan terbaik, komunikasi yang terbaik, komunikasi yang positif gitu ya. Ini kan harus dipraktekkan gitu ya. Saya kira ibu dari Ananda ini kan mampu sebetulnya melakukan itunya. Tinggal lagi problemnya di mana, tentunya harus dilihat secara utuh gitu ya, sehingga perdebatan ini tidak memberikan contoh yang negatif ya kepada anak-anak lain atau pada keluarga-keluarga lain. Berbagai drama panjang yang terjadi memang seolah sebagai penanda ruwetnya permasalahan antara ibu dan anak tersebut. Beberapa kali mampir ke pihak kepolisian untuk melanjutkan pelaporan kepada pria yang dianggap Nikita melakukan tindakan tidak baik kepada putrinya. Yang menarik, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita pun bercerita secercah harapan mulai timbul, di mana saat itu sambil menangis, Loli mengaku dirinya menyesal dan berjanji tidak akan lagi menghardik serta memanggil sang ibu dengan namanya secara langsung. Malam bertemu dengan Loli. Saya bertemu dan saya bilang waktu saya dipanggil, kenapa menghindar? Kan saya lihat kan dia nangis-nangis, saya menghindar. Saya dipanggil, saya datang, saya peluk dia. Nah, kenapa kamu jadi begini? Nah, kamu marah-marah. Sambil nangis kan ya, saya peluk. Kamu nggak boleh lagi panggil nama terhadap ibu, itu mama. Iya om. Ya, janji ya, jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan. Kamu nggak boleh marah-marah gitu. Kamu mengerti nggak peristiwa seperti ini yang terjadi sehingga kamu ada di tempat ini? Apa yang terjadi ini? Apa yang dilakukan oleh mamamu untuk kamu, untuk kepentinganmu, untuk memberikan perlindungan kepadamu, Loli? Kaget gitu. Loli mendengar dan ada perlawanan atau? Tidak ada sama saya. Sampai polisi semua itu di samping penyidik kan saya dekat sama anak. Dia nangis? Nangis. Nangis meneteskan air mata dan saya rangkul, saya peluk, saya elus kepalanya. Kamu yang sabar, nah. Kamu jangan lagi meledak. Sementara itu, segala kemungkinan tentu dapat terjadi. Jika membicarakan murninya cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya atau dibalik anak kepada ibunya. Santer diberitakan melakukan beberapa tindakan tidak wajar diduga karena di bawah pengaruh. Profesional hipnoterapi A menyarankan jika setelah kasus ini berhasil dilalui, lebih baik Nikita Mirzani dan Loli mencari inti dari permasalahan yang telah terjadi itu agar hubungan mereka bisa kembali seperti sedia kala. Bahkan jika hal itu dilakukan, tentu Nikita pun sebagai ibu akhirnya bisa mengetahui apa kebutuhan Loli. Hingga mengapa bisa sampai justru jatuh ke tangan kekasihnya yang malah membuat sikap Loli begitu benci kepada ibu kandungnya sendiri. Lalu seperti apa update perkembangan hasil yang didapat dari Polres Jakarta Selatan atas hasil visum Loli? Benarkah ada perkembangan lanjutan yang mengejutkan publik? Kalau ditanyain kenapa Loli bisa seperti itu, kita kan nggak tahu riwayat hidupnya seperti apa, pas dia kecil seperti apa, mungkin ada hal-hal yang terjadi pas dia masih kecil yang men-trigger respons atau emosi seperti itu. Atau hal-hal yang terjadi yang memperbolehkan seseorang seperti, aku nggak mau sebut namanya karena nggak kepengen, laki-laki seperti itu, dia bisa buka dan memberikan izin untuk masuk ke dalam hidupnya. Kenapa? Jadi aku lebih menanyakan kenapa bisa seperti ini, kenapa reaksi seperti itu. Dan untuk menjawab itu tuh benar-benar tergantung
masa lalu dia dari pas dia kecil, triggernya apa, experience dia apa. Dan sampai kita bisa mengetahui itu, biasanya sih hanya diagnosa aja. Tapi normally ada banyak hal yang terjadi kepada kita pada masa-masa kecil kita, khususnya 0-7 tahun, yang membentuk reaksi dan emosi kita terhadap hal-hal tertentu. Jadi emosi kita tuh kayak anggap ban kempes lah, oke? Kalau ada ban kempes, si cowok ini dia tahu cara ngisinya gimana, jadi dia nambel. Jadi ada emosi di Loli yang mungkin dia ngerasa kekurangan apa yang dipenuhi oleh laki-laki ini. Kita nggak boleh asumsi, tapi ini aku akan jawab dengan asumsi. Setelah dia melakukan, I think kalau nggak salah aku lihat interview dia di Densu kalau nggak salah ya. Densu ngomong A, kelakuan B, terus press conference lagi C. Ini orang udah nggak konsisten gitu. Kalau Nick Mir kan konsisten dari awal, wah hajar gebiar jalan. Ini orang ceritanya nggak konsisten. Jadi ngomong I love you juga secara logika, secara experience, aku nggak percaya. Jadi kasus yang dilaporkan, kemudian setelah LM melakukan visum dan pengecekan laboratorium, hari ini untuk penyidik masih di RSCM, ya. Jadi menunggu untuk observasi dan kesimpulan dari ahlinya, yaitu dokter kandungan, itu ya. Jadi kita menunggu saja, nanti pasti diupdate. Dan laboratorium sudah didapat di penyidik, pasti disimpan atau dikompulir oleh penyidik, ya, dijadikan satu untuk nanti kita update. Secepatnya itu visum sudah di tangan penyidik, pasti kita update, ya. Tapi untuk isinya, rekan-rekan mohon izin, untuk isinya yang pasti, yang tahu dan menjelaskan adalah ahlinya, ya, itu adalah dokter. Ya, jadi untuk hasilnya, yaitu yang tahu penyidik dan nanti dibuka di pengadilan, itu jelas, ya. Karena itu memang hanya yang menerangkan adalah ahlinya, yaitu dokter. Ya, jadi untuk saksi terlapor, ya, VA dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan hari Jumat jam sekiranya jam 14.00 sudah dilayangkan. Ada tanggapan dari pihak sana? Ya, untuk sementara ini penyidik masih menunggu, yang jelas sudah dijadwalkan tanggal, hari, jam sudah ditentukan. Ya, kita menunggu saja. Jam berapa untuk? Jam 14.00 atau jam 2 sore. Nanti kalau mungkin nanti terlapornya tidak hadir gimana? Oh, nanti kita lihat, ya, kita saksikan, ya, kita tunggu saja, ya. Itu yang pasti kita update kembali. LM pasti kita minta keterangan, ya, karena memang saksi korban yang dilaporkan oleh orang tuanya, gitu. Kapan nanti? Sudah ada? Jika memang kita perlukan, secepatnya kita minta keterangan dari LM. Sementara itu, di tengah kabar luka pukulan yang diduga berada di wajah ataupun hidung Nikita, kabar baik kini sudah didapatkan, terutama dari hasil visum Loli yang sudah dikantongi pihak kepolisian. Seperti apa pihak Nikita angkat bicara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Ya, proses penyelidikan atas laporan polisi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli di Polres Metro Jakarta Selatan memang agaknya mulai menemukan titik terang. Setelah kemarin keluar hasil visum et repertum atas Loli untuk kepentingan penyelidikan dari pihak kepolisian, pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang diwakilkan oleh AKP Nurmadewi, Humas menerangkan bahwa terkait isi hasil visum et repertum hanya diketahui oleh penyidik dan ahli dalam hal ini pihak dokter. Namun berdasarkan hasil visum yang sudah keluar, lebih lanjut diungkapkan oleh pihak Humas sudah dibuatkan surat pemanggilan atas terlapor kekasih Loli untuk diperiksa sebagai saksi terlapor dalam minggu ini juga. Dan yang mengejutkan adalah pengembangan dari keterangan saksi terlapor. Bisa jadi keluarga terlapor pun akan turut dipanggil untuk diambil keterangannya terkait kasus yang mana Loli anak di bawah umur sebagai korban aksi pidana selama ini. Jika memang ada hasil, kita update ya. Nanti hasilnya diupdate. Namun demikian untuk isinya yang jelas ahli dan penyidik yang tahu. Semua secara global besok karena memang ada hasil lab yang harus kita dapatkan juga. Saksi terlapor setelah kita memeriksa saksi-saksi, kemudian juga barang bukti yang ada, ini memang kita sudah menjadwalkan waktu dekat untuk memeriksa saksi terlapor, ya, yaitu PA. Minggu ini, Uti? Minggu ini. Jadi kita sudah menjadwalkan untuk PA, ya, VA sudah dijadwalkan untuk meminta keterangan dari VA sebagai saksi terlapor. Mungkin selanjutnya dari kalau jika sudah saksi terlapor diperiksa, apakah keluarganya juga ikut akan diperiksa? Tidak menutup kemungkinan, ya jelas. Jadi kita memeriksa seorang atau meminta keterangan bahwa dia atau mereka memang mengerti dengan kasus yang dilaporkan, melihat, mendengar, dan mengetahui. Yang jelas nanti waktu dekat kita sudah membuat surat untuk memanggil, ya, untuk meminta keterangan dari pihak. Sementara itu menanggapi kabar baik tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, termasuk saat hasil visumnya secara lengkap dan utuh sudah didapatkan semuanya oleh pihak penyidik dari kepolisian. Sebagai kuasa hukum, dirinya tidak punya kapasitas untuk mengetahui. Namun dari apa yang disampaikan polisi kepada dirinya, secara garis besar, dari hasil visum sudah terpenuhi peristiwa hukum yang ada dalam laporan polisi yang telah dilayangkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kalau visum, saya tidak bisa menanggapi dan saya juga tidak punya hak untuk menyampaikan. Visum itu bahasanya begini, visum et repertum, pasti ada kalimat pro justisia karena hanya bisa dimintakan visum oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, atau penegak hukum yang lainnya yang diatur dalam undang-undang. Nah, karena itu adalah proses pro justisia, maka saya nggak punya hak tahu. Tapi mungkin dikasih ilustrasi atau mungkin gambaran, cerita, atau mungkin sebuah kesimpulan kecil, itu mungkin saya punya hak. Saya tanya, sebetulnya ada apa sih hasil kesimpulannya? Tapi isi dan surat-surat dari visum saya nggak punya hak. Mungkin Niki mendapatkan informasi tentang kesimpulan dari sebuah proses visum. Tapi kalau Anda bilang visum, kami nggak punya, nggak pegang. Jadi saya bilang, saya akan tertib dan mengarahkan Niki untuk tertib hukum. Jadi kalau memang itu bukan haknya pelapor, ya jangan diminta. Tapi kalau kita tanya bagaimana hasil visum, pasti dibilang mungkin terpenuhinya sebuah persoalan hukum atau peristiwa hukum ini sudah terpenuhi. Ada sebuah peristiwa hukum, mungkin seperti itu saja. Tapi yang lain-lain yang secara mendetail, apalagi terkait dengan perkara ini yang terkait dengan anak dan terkait dengan pasal perlindungan anak, saya yakin penyidik tidak akan menyampaikan.
Di sisi lain, permasalahan ini tentu menarik banyak simpati publik, terutama pasca beredarnya video penjemputan Laura atau Loli yang dilakukan Nikita Mirzani bersama beberapa pihak termasuk pihak kepolisian. Seperti apa sederet keprihatinan yang hadir kepada Nikita terkait kejadian ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Ya, jika membicarakan soal permasalahan ibu dengan seorang anak, apalagi anak perempuan yang masih beranjak dewasa, tentu permasalahan ini bukanlah sebuah hal yang tabu dan sering terjadi dimanapun termasuk tanah air. Memang pada dasarnya seseorang anak yang masih beranjak dewasa kerap memiliki pemikirannya sendiri dan kerap tidak sejalan dengan orang tua mereka. Setali 3 uang dengan Nikita, salah satu keprihatinan itu disampaikan oleh Irma Darmawangsa selaku kolega Nikita Mirzani di ranah hiburan tanah air. Irma mengaku tidak habis pikir dan juga prihatin dengan tindakan Loli yang dengan seenaknya mengejek serta berbicara kasar dan juga membentak Nikita Mirzani yang notabene adalah sosok ibu yang telah melahirkannya ke dunia ini. Dan jika ia berada dalam posisi Nikita saat ini, Irma yang juga berstatus seorang ibu dari seorang putra mengaku akan merasakan kekecewaan, marah, serta sakit hati yang sama. Perjuangan yang sangat berat ya, jadi bukan main-main, taruhannya pun nyawa loh kalau untuk melahirkan seorang anak. Jadi mau sejelek apapun orang tua kita, jadi kita tetap harus menghargai, harus berbakti. Karena kan biar bagaimana, itu kan akan turun-temurun. Seorang anak juga nanti kalau udah rumah tangga, dia akan punya anak juga. Jadi dia akan merasakan. Kayak saya lah, dulu saya memang sama ibu saya kadang suka baru ngomong apa, misalnya mungkin saya udah kecapean kerja kali pulang nyanyi. Jadi kalau dipanggil, Irma, apaan sih? Kadang kan suka ngomong gitu. Nah semenjak saya udah punya anak saya ada ngomong gitu, saya sakit hati loh. Merasakan apa yang dulu orang tua saya rasakan. Apalagi karena seorang laki-laki ya, maksudnya kan ya kita juga kan orang tua juga untuk melarang ke anak apapun itu pasti ada alasannya. Dan juga naluri orang tua tuh kenceng gitu, kuat gitu kan naluri orang tua. Orang tua kan namanya melahirkan anak, ngandung anak tuh pasti tahu banget nih sifat-sifat anak tuh dari detail-detailnya tuh paham banget. Anak lagi, oh ini pasti dia lagi marah, oh dia ekspresinya begini, oh pasti dia lagi happy. Ini kan kita tuh paham, namanya kita orang tuanya kan, darah dagingnya sendiri. Jadi apapun yang dilakukan anak itu, ya insya Allah kita ngerti lah apa yang terjadi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.